Kalau misalnya ini, Ustaz, tadi kan kalau tabrakan itu masalahnya dengan orang tua. Biasanya rata-rata seperti itu. Kalau misalnya nih sekarang matinya itu tenggelam sekapal, itu gimana tuh? Itu memang Allah sudah mempersiapkan. Jadi semua yang hadir pada saat di kapal tersebut, Allah sudah mempersiapkan kesalahannya, amal solehnya itu sudah dipertimbangkan oleh Allah Ta'ala. Nah itu apa namanya, latar belakangnya, kalau tadi kan yang banyak macam-macam. kalau yang tenggelam begitu apa? Atau analoginya kayak kita digigit semut, wah, akhirnya kita membakar sarang semut itu. Nah, kayak gitu atau gimana? Ya bisa aja Kalau ada salah kayak satu kapal kasusnya itu. ya. Ada salah satu kasusnya seperti itu, bisa kasus ya. Karena kan di kapal kan nggak semuanya orang jelek semua. Kelihatannya baik kan ada. Jadi kayak umpamanya tenggelam di laut, kenapa jasadnya tidak ditemukan, kan seperti itu, hancur dan sebagainya. Bisa aja yang satu memang nakal, yang banyak yang lain tuh nakal. Umpamanya dia terbang mau ke luar negeri, yang lain tuh mau pesta di luar negeri, kan banyak nakal. Kemudian ada yang sholat. Nah yang sholat ini saya tidak tahu persis ya, saya tidak tahu persis. Tapi yang bisa saya ceritakan adalah apakah betul dia itu sholatnya itu benar-benar untuk Allah, atau dia ada persoalan lain. Apakah dia memang pergi ke luar negeri walaupun dia sholat, dia ingin menghindari perpecahan dia dengan istrinya, atau dia mau keluar karena dia ada persoalan dengan orang tuanya, kan nggak tahu. Nggak taunya setelah dia itu begitu, nggak taunya dia memang dengan orang tuanya atau dengan istrinya, aku, mamanya ini Ustadz ya, orang tersebut itu berpikir, aku itu sudah betul-betul nikah itu untuk semuanya, untuk dia, semuanya untuk istriku, untuk anakku, tapi ada persoalan gini kok saya dilecehkan dengan istriku. Aku kecewa dengan pernikahanku, terus ngapain saya harus ketemu sama dia lagi? Ini nggak tahu nih, otak ini kan berjalan ya Ustaz. Yang bisa membaca kan para malaikat ya. Kenapa saya harus ketemu? Ya sudahlah, saya mau seneng-seneng aja. Mikirnya seneng-seneng. Ustaz nggak ikut di kapal itu, Ustaz? Enggak. Ustaz Asep Enggak lah, jangan lah. Kapalnya dari Merak ke Makassar. Oh iya. Kan sama Abi Bukan Hasan. penumpangnya. Karena ada bundanya sebelahnya itu tadi. Iya. Nah, dari situ saya tidak tahu persis gimana sehingga itu menjadikan poin bahwa orang ini memang dia putus asa. Apa yang dia pelajari tentang Islam kesannya nggak ada. Berarti apa yang dia lakukan, dia sholat, dia berpuasa, Allahnya nggak punya, nggak taunya. Jadi dia hanya menjalankan biasa, menjalankan kayak orang, normalnya orang sebelum keluar itu mandi, pakai sabun, pakai minyak wangi, pakai baju, keluar. Kan begitu nih, ini normal. Tapi nggak taunya orang itu yang disukai oleh Allah Ta'ala itu pada saat dia keluar itu harus karena Allah, berarti disusun. Nah, orang-orang seperti itu kita nggak bisa membaca pikiran. Nah, itulah yang dijadikan satu oleh Allah Ta'ala. Nanti momennya naik pesawat atau naik kapal, orang yang baik benar nggak bisa, dia serempetan di jalan, dia nggak bisa naik ini, banyak. Itu cara Allah menggagalkan orang-orang yang benar-benar baik, banyak. Kemudian ada di kapal itu, namanya kapal laut, ada tiba-tiba dia terselamatkan, banyak. Dan itu menjadi cerita dari dia untuk menceritakan kepada orang apa sebenarnya yang terjadi dengan persoalan di situ. Di luar itu kerjaan para Basarnas atau teman-teman yang memang bekerja di BNPB, mamanya ya kalau saya pikirnya rescue lah ya, rescue. Jadi insya Allah seperti itu Ustadz. Jadi secara rinci saya memang nggak bisa cerita, tetapi Allah pasti sangat teliti. Jadi tidak bisa kita katakan umpamanya meninggal itu syahid. Saya nggak berani ngomong seperti itu, karena saya takut kalau yang di dalam situ ada orang nakal juga, orang yang ngawur dan sebagainya. Apakah orang yang ngawur itu juga dikatakan syahid? Kan nggak ngerti kita. Iya. Apakah dengan syahid seperti itu, kan nggak ngerti ya. Mati di peperangan aja ada yang nggak syahid ya. Ada yang nggak syahid kata karena Rasulullah. Iya betul, memang itu betul kata Rasul itu, karena dia hanya ingin mati di situ biar kelihatan syahid. Iya. Tapi yang menilai kan nanti Allah, betul Pak Ji. Jadi kita nggak berani, saya nggak berani yang seperti itu bilang itu syahid. Orang yang meninggal pada saat COVID dibilang syahid juga saya nggak berani. Walaupun itu musibah, iya.
Karena Allah pasti sudah memilih ini. Kecuali nama yang meninggalnya namanya Syahid. Betul Ustaz. Ustaz mau namanya Syahid. Udah langsung itu Syahid. Ya. Insya Allah seperti itu kurang lebihnya ya. Selama ini yang saya mengamati bagaimana Allah mengambil orang mau meninggal itu seperti itu. Tapi secara spesifik misalnya ada orang nih, Ustaz, lagi jalan tiba-tiba ada krenik dan jatuh. Secara pribadi nih. Itu kalau tadi kan saya nanya secara kelompok. Nah, ini secara personal. Ya lagi jalan misalnya tiba-tiba ada benda jatuh gitu. Nah, orang ini matilah dia. Nah, itu latar belakangnya kalau memang sendiri itu kenapa tuh? Bisa aja begini. Nah, ini yang jarang orang berpikir ya. Walaupun dia kondisinya mau ibadah. Nah, momennya yang kemarin di Mekah beberapa tahun belakangan betul. di Keren. Jadi gini nih, saya mengamati itu bisa aja orang tersebut sebenarnya dari sisi ibadahnya cukup baik, tetapi dari sisi emosinya tidak pernah terkontrol. Bisa aja dia itu kalau marah dengan orang dekatnya, bisa dengan suami atau dengan istri atau dengan orang tuanya, maunya itu balasnya itu kuat sekali. Kok kenal saya di sini kali? Karena kalau ke saya nggak berani juga. Iya, bisa aja seperti itu. Nah, akhirnya pada saat bisa aja di titik itu beliau itu memang ada masalah dengan orang tuanya, ingin membalas kuat sekali, tapi dia nggak bisa cerita. Karena antara dia sholat ingin membalas nih, kelihatan kuat membalasnya, cuma nggak bisa diceritakan. Nah, dia ingin sekali untuk gimana caranya persoalan itu selesai, tapi ingin membalasnya kuat. Nah, karena Allah melihat ini orang sebenarnya juga lumayan baik, sholatnya tertib, tapi gimana kok dia sama orang tuanya kok seperti itu, ingin kayak kalau boleh dicacah-cacah itu, gitu, dia akan gini. Nah, itu ya nggak boleh. Nah, bisa aja Allah itu langsung tubuhnya pecah-pecah gitu. Bisa aja seperti itu, karena memang saya nggak ngerti kenapa Allah mungkin gitu ya, padahal di situ di tempat yang baik gitu. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa dengan mati di situ juga saya nggak bisa, karena kematian itu Allah yang memilih. Allah memilih tidak dolim, Allah memilih karena perbuatannya sendiri. Iya. Nah, inilah yang harus kita sadari, sehingga kematian itu hal yang wajar terjadi. Mau yang tidur, ya itu ya wajar karena Allah memilih. Kalau matinya sakit, ya wajar karena dulunya hobinya begini. Kalau matinya itu kelihatan mendadak, ya wajar. Kalau mati kelaparan, ya wajar. Cuma hanya kaget aja, loh kemarin kan baru ngobrol, ya itu normal aja lah. Ini yang harus kita ketahui, sehingga kita harus hati-hati. Kemudian ada orang yang kematiannya habis istrinya mati, baru berapa hari suaminya gitu. Nah kan katanya hidup semati. Enggak, katanya itu hidup semati beneran kan gitu. Tapi ini kan di dunia kita ya, sebenarnya itu bisa terjadi loh Ustaz. Itu bisa terjadi. Nggak taunya memang dia dulu sering bersumpah dengan pasangan, si suami dengan istri atau istri dengan suami. Khususnya yang mati meninggal itu istrinya, suaminya dulu waktu masih istri hidup itu beliau, saya kayaknya kalau besok mau mati saya pengen mati karena saya itu sangat cinta sama kamu. Itu diucapkan berkali-kali. Dia lupa kalau ada Allah. Dia harusnya cinta kepada Allah Ta'ala. Nah, pada saat itu istrinya meninggal berapa hari atau minggu suaminya meninggal, itu matinya bukan karena itu disatukan oleh Allah, enggak, karena sumpahnya enggak pernah dicabut. Dia pernah bersumpah bahwa dia itu ngomong seperti itu dan belum pernah dicabut, belum membayar kifarat umpamanya, atau mohon ampun kepada Allah Ta'ala, sehingga itu menjadi catatan. Nah, suatu ketika dibuktiin. Di mata manusia sih kelihatannya baik, bagus, karena cinta saling mencintai. Tapi kan dunia. Nah, itu dia. Ya? Seolah-olah nggak berpikir, wah kalau istri meninggal saya mau cepet-cepet nikah lagi. Kan nggak gitu kan menurut persepsi manusia. Salah, ini bukan persepsi manusia. Ini kayaknya persepsi Pak Haji ini. Bahaya ini. Waduh. tapi ada teman saya yang bilang begini sama istrinya, kita sehidup semati, tapi kalau lu mati gue yang tahlil. Tapi memang nggak boleh seperti
itu Nggak memang boleh, Ustaz, ya? tidak boleh. Itu Kalau kita iya. pernah berdoa begitu, kita beristighfar aja. Istighfar, mohon ampun kalau itu menjadi sumpah ya dibayar kifaratnya, ya harus dibayar kifaratnya karena memang kita manusia penuh salah. Tapi kalau mamanya kita bicarakan seperti ini, nah ini menjadi ilmu. Iya. Berarti kan tahap-tahap apa yang ada dalam Quran itu jelas. Oh iya ya, saya bersumpah begitu. Kayaknya dulu sumpah saya itu biasa. Oh nggak biasa di hadapan Allah. Ya itulah yang menjadikan matinya seseorang itu karena Allah atau bukan. Nah kalau yang meninggal habis istrinya mati kemudian dia mati karena Allah bukan, akan kelihatan karena sumpahnya dia. Itu padahal orang di dunia bilang, oh itu cinta betul, itu seperti itu. Kalau menurut saya salah, kalau saya tetapkan. Saya tetap salah. Dulu nggak pernah ada yang tahu. Kalau mamanya contoh ini sebenarnya bisa diketahui loh ini Pak Haji Ustadz ya. Contoh itu bisa diketahui. Saya kasih contoh mamanya. Saya pernah beberapa kali ketemu sama pasien yang seperti itu. Kalau istrinya sakit, istrinya belum sembuh, suaminya sakit. Kalau suami sakit, istrinya belum sembuh. Suaminya sakit, suaminya belum sembuh, istrinya sakit. Itu sudah kelihatan dari gantian ya. Gantian. Oh berarti dulu pernah nggak bersumpah seperti ini? Kalau nggak ada kamu saya nggak bisa. Kalau iya Ustaz. Lah lepas sekarang. Gimana caranya bayar kifarat? Nah, kifarat yang bagus seperti apa, Ustaz? Sebenarnya kifarat yang bagus ya sudah tertulis dalam Quran, sudah jelas. Umpamanya kalau zaman Nabi ya melepas budak atau memberi makan orang fakir miskin atau duafa 10, kemudian memberi Puasa, pakaian orang 10 atau puasa 3 hari, insya Allah seperti itu. Makanya jangan sumpah, ganti swear. Sama aja Ustaz. Kesaksian Pak Atung gimana selama ini? Apakah pernah melihat pasangan-pasangan yang semacam itu? Kematian. Sumpah, kematian dan sebagainya. Kalau sebenarnya tema kematian ini ngeri-ngeri sedap juga Pak. Jadi saya memang ada pengalaman nih Pak Ustadz. Ya. Beberapa hari yang lalu dia di sekitar teman-teman saya lah. Ada satu keluarga, di keluarga itu hidup nenek, anak, dan cucu. Jadi umur berkisar antara 90 tahun, 50-an, dan 30-an lah cucunya si anak ini. Mereka semua kena COVID. Mereka semua kena COVID parah. Tapi ternyata tiba-tiba yang meninggal itu malah si ibunya, si anaknya ini. Si ibunya yang meninggal, justru yang tua, yang neneknya ini tidak meninggal, umurnya 90. Lah, itu anaknya malah mengharap, loh, kenapa enggak nenek saya aja? Loh, ini kejadian Pak Ustadz. Kok enggak nenek saya? Kan beliau sudah 90 tahun. Kok ibu saya yang masih muda? Nah, jadi ternyata kalau saya berpikir, berarti kematian itu tidak juga tergantung umur gitu ya, tidak tergantung umur. Buktinya yang kecil-kecil, yang muda malah duluan, yang tua malah masih awet sampai sekarang.